Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita Bapak Arifin Ahmad, SPD MPD, serta para audiens yang senantiasa hadir pada pertemuan kali ini. Di sini kami sebagai kelompok 5 akan memaparkan materi bentuk-bentuk tulisan. Perkenalkan, nama saya Gafadila Sandi dengan NPM 21506060 sebagai moderator sekaligus pemateri terakhir. Selanjutnya, perkenalkan juga kelompok kami yang terdiri dari pemateri pertama yaitu Dewi Rahayu sebagai pemateri pertama. Selanjutnya ada para putri sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Melvi sebagai pemateri ketiga. Baik, untuk mengefisienkan waktu, maka saya mulai saja presentasi kali ini. Dimohon didengarkan dan disimak baik-baik. Kepada Dewi sebagai pemateri pertama, saya persilakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahayu dengan NPM 21506047. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi tulisan. Tulisan pada hakikatnya adalah representasi bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk visual menurut sistem ortografi tertentu. Banyak aspek bahasa lisan seperti nada, tekanan, suara, perintah, serta beberapa aspek lainnya yang tidak dapat dipresentasikan dalam tulisan. Bentuk-bentuk tersebut dikemukakan oleh Nurzama dalam Sumirat, bahwa berdasarkan isi dan sifatnya, karangan terdiri atas narasi, deskripsi, eksposisi, persuasif, argumentasi. Sebuah tulisan dibentuk oleh serangkaian alinea atau paragraf. Maka, penjenisan tulisan berdasarkan hal tersebut dapat ditinjau dari komposisi alineanya. Jika semua atau sebagian besar tulisan dibentuk oleh alinea narasi, maka itulah adalah karangan narasi, begitupun dengan bentuk tulisan lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang paragraf naratif. Secara sederhana, narasi dikenal sebagai cerita. Narasi adalah rangkaian tuturan yang biasanya menceritakan atau menyajikan hal atau kejadian peristiwa melalui penonjolan pelaku. Berangkat dari pendapat para ahli, kita dapat mengetahui poin-poin berkaitan dengan narasi, yaitu berbentuk cerita, menonjolkan pelaku, disusun secara sistematis menurut perkembangan dari waktu ke waktu. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis paragraf naratif. Menurut Vinoza 2004, secara garis besar paragraf naratif dibagi menjadi 4, yaitu narasi informatif, narasi ekspositorik, narasi artistik, dan narasi sugestif. Yang pertama yaitu ada narasi informatif. Narasi yang memiliki sasaran pemaparan informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang. Yang kedua yaitu narasi ekspositorik atau fakta. Narasi yang memiliki sasaran penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa dengan tujuan memperluas pengetahuan orang tentang kisah seseorang, yaitu pelaku yang ditonjolkan biasanya satu orang. Pelaku diceritakan mulai dari cerita sampai saat ini atau sampai terakhir dalam kehidupannya. Karangan narasi ini diwarnai oleh eksposisi, maka ketentuan eksposisi juga berlaku pada penulisan narasi ekspositrik. Ketentuan ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang logis berdasarkan fakta yang ada dan bersifat objektif. Yang ketiga yaitu narasi artistik. Narasi artistik adalah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa dengan tujuan untuk memberikan pengalaman estetik. Yang ketiga yaitu narasi artistik. Narasi artistik adalah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa dengan tujuan untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya.
Yang terakhir yaitu narasi sugestif atau fakta. Narasi yang memberikan suatu maksud tertentu, menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat atau mengalami sendiri peristiwa itu. Materi yang selanjutnya yaitu ada paragraf deskriptif. Paragraf deskriptif ini adalah suatu bentuk karangan yang hidup dan berpengaruh. Menurut Sukoyo 1987, dikutip oleh Syarif IS 1998, deskripsi disajikan sehidup-hidupnya sehingga pembaca seolah-olah memahami sendiri apa yang dialami penulis. Deskripsi adalah tulisan yang bertujuan memberikan perincian detail tentang objek sehingga dapat memberikan pengaruh pada imajinasi pembaca dan pendengar. Bagaikan mereka ikut melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami langsung objek tersebut. Menurut Attar Semi 2003. Menurut Attar Semi 2003, paragraf deskriptif dibagi menjadi dua jenis, yaitu deskriptif ekspositoris dan deskriptif artistik. Yang pertama, deskripsi ekspositoris yang menjelaskan sesuatu dengan perincian yang jelas bagaimana adanya tanpa menekankan unsur impresi atau sugesti kepada pembaca. Yang kedua yaitu deskripsi artistik, paragraf deskriptif yang mengarahkan kepada pemberi deskripsi artistik, paragraf deskriptif yang mengarahkan kepada pemberian pengalaman kepada pembaca, bagaikan berkenalan langsung dengan objek yang disampaikan dengan cara menciptakan sugesti dan impresi melalui keterampilan penyampaian dengan menggunakan gaya bahasa yang memikat dan mengunggah pikiran. Selanjutnya itu ada ciri-ciri paragraf deskriptif. Yang pertama yaitu memperlihatkan detail atau perincian tentang objek. Yang kedua bersifat membentuk imajinatif pembaca. Yang ketiga disampaikan dengan gaya memikat dan dengan pilihan kata yang mengunggah. Yang keempat yaitu memaparkan tentang sesuatu yang tepat didengar, dilihat, dan dirasakan sehingga objeknya pada umumnya berupa benda, alam, tempat, warna, dan manusia. Yang kelima yaitu banyak menggunakan spatial order atau susunan ruang. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya izinkan perkenalkan diri, nama saya Melvio Heronisa dengan NPM 215060051. Di sini saya sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang paragraf eksposisi dan persuasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang paragraf eksposisi. Yang dimana paragraf eksposisi ini dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama menurut Kerap 1984 nomor 3 berpendapat bahwa eksposisi adalah salah satu bentuk tulisan yang berusaha untuk menerangkan dan menguraikan satu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan pengetahuan seseorang. Yang kedua menurut Rusiana 1984 nomor 29. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang membahas atau menerangkan sesuatu. Dan yang ketiga ada menurut Tarigan 1987 nomor 62. Ia juga berpendapat bahwa paragraf eksposisi adalah tulisan yang bernada penjelasan, disebut tulisan penyingkapan dan tujuan, pengklasifikasian, pembatasan, penganalisisan, penjelasan, dan penilaian. Dikutip dari Kurniawan Anjari tahun 2012. Adapun ciri-ciri paragraf eksposisi sebagai berikut. Yang pertama, bersifat non-fiksi atau ilmiah. Yang kedua, berdasarkan fakta. Yang ketiga, berusaha menjelaskan tentang sesuatu. Yang keempat, gaya tulisan bersifat informatif. Yang kelima, fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Yang keenam, fakta dipakai sebagai alat konkretasi. Yang ketujuh, tidak bermaksud berpengaruh. Dan juga ada langkah-langkah menyusun paragraf eksposisi. Yaitu yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Yang ketiga, membuat kerangka karangan disusun secara sistematis. Yang keempat, mengembangkan eksposisi yaitu bersifat informatif, demokratis,
objektif, dan logis. Itu juga dikemukakan oleh Kurniawan Anjari tahun 2012. Baik, selanjutnya materi yang saya akan bahas yaitu paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah suatu bentuk karangan yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau berbuat sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Agar tujuannya dapat tercapai, penulis harus mampu mengemukakan pembuktian dengan data dan fakta. Seperti halnya karangan argumentasi, karangan persuasi termasuk jenis tulisan yang dibuat untuk mempengaruhi orang atau oratoris. Adapun ciri-ciri paragraf persuasif. Yang pertama, persuasi berasal dari pendirian bahwa pikiran manusia dapat diubah, harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Yang kedua, persuasi harus dapat menciptakan kesepakatan atau penyesuaian melalui kepercayaan antara penulis dengan pembaca. Yang ketiga, persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan supaya kesepakatan pendapatnya tercapai. Yang keempat, persuasi memerlukan fakta dan data. Adapun langkah-langkah cara menulis paragraf persuasif. Yang pertama, kita harus menentukan topik dan tujuan. Yang kedua juga membuat kerangka atau karangan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Yang keempat, menarik kesimpulan, dan kelima, membuat penutup. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang paragraf argumentasi. Menurut Keraf tahun 2000, paragraf argumentasi adalah paragraf yang berusaha membuktikan benarnya dengan berpikir kritis dan logis, bertolak dari fakta-fakta untuk menciptakan suatu kesimpulan. Dalam buku semi Muhammad Attar tahun 2003, paragraf argumentasi merupakan jenis karangan ilmiah. Tujuannya adalah agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti. Fakta-fakta dalam paragraf argumentasi dapat diperoleh dengan berbagai cara, antara lain yang pertama ada bahan bacaan seperti buku, majalah, surat kabar, dan internet. Selanjutnya ada wawancara atau angket. Ciri-ciri paragraf atau karangan argumentasi. Yang pertama, menjelaskan pendapat agar pembaca yakin mengenai topik yang dibahas. Selanjutnya ada memerlukan fakta untuk membuktikan berupa gambar atau grafik dan lain-lain. Selanjutnya ada mengenai sumber ide dari pengalaman argumentasi disampaikan secara logis. Yang terakhir ada penutup berisi kesimpulan. Karakteristik paragraf argumentasi. Yang pertama ada kalimat utama atau pendahuluan berupa pernyataan atau gagasan penulis yang menarik perhatian pembaca. Yang kedua ada diikuti kalimat-kalimat penjelas yang berisi argumen-argumen untuk meyakinkan atau membuktikan kebenaran gagasan awal penulis. Selanjutnya ada ditutup dengan kesimpulan yang menegaskan gagasan awal penulis karangan argumentasi dan eksposisi. Sering sulit dibedakan untuk keduanya hampir sama, meskipun demikian keadaan memiliki perbedaan. Selanjutnya ada jenis-jenis tulisan. Yang pertama ada narasi, merupakan bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Paragraf narasi itu dimaksud untuk memberikan tahu pembaca atau pendengar tentang apa yang telah diketahui atau apa yang dialami oleh penulis. Narasi lebih menekankan pada dimensi waktu dan adanya konflik. Pada dasarnya narasi mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman. Manusia. Yang kedua menjadi kejadian
atau peristiwa yang disampaikan dalam berupa peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi atau gabungan keduanya. Eksposisi adalah tulisan yang bertujuan menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu eksposisi, biasanya dikembangkan dengan susunan logis dengan pola pengembangan gagasan seperti definisi, klasifikasi, ilustrasi, perbandingan, dan pertentangan. Analisis fungsional untuk menghasilkan tulisan eksposisinya yang baik, maka dipikirkan utama dan dipikiran penjelas harus diorganisir dalam membentuk kerangka karangan yang pada umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu berupa tulisan yang memberikan pengamatan dan pengetahuan. Selanjutnya yang kedua ada menjawab pertanyaan tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Yang ketiga ada disampaikan dengan bahasa yang baku. Selanjutnya yang terakhir ada menggunakan nada netral, tidak memihak, dan memaksa sikap penulis terhadap pembaca. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.